warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, apakah baiknya kita berdoa dulu ya? Ibu minta satu kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya. Ada sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum ibu mulai pembelajaran ya, kita mulai pembelajaran kita. Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu kerapian. Kerapian dan cek kita baru kalian. Ada sampah enggak? Yuk. Pada dulu. Kita mulai pembelajaran, biar semangat nih, biar semangat. Kita ice breaking dulu ya. Bu, minta tolong sama Marta dan Arif yuk di depan. Baru untuk Lady dan Arif ya. Lady dulu. Lady. Siap ya, gerakan tangan dan kakinya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, buka pergelangan. Ajun depan dilentikan, angkat tangan. Tangan semula, angkat kaki kedua ke atas tangan kita.
sebelumnya kita udah bahas tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Coba kita ingat lagi nih pelajaran sebelumnya. Oke, coba ibu tanya Arif, ibu tanya Kavin, coba pengertian kebutuhan. Menurut saya Bu, kebutuhan itu merupakan suatu hal atau benda baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia untuk dapat menunjang kehidupannya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kalau memenuhi kebutuhannya. Ada lagi yang lain bisa menambahkan kebutuhan itu apa? Coba Arif. Oke, mantap. Dari dua pertanyaan yang Ibu sampaikan, udah paham ya kemarin kita bahas itu? Oke, udah. Nah, sekarang kalian lihat materi yang akan kita pelajari adalah kelangkaan. Oke, kelangkaan. Coba Ibu kasih dulu gambar ini. Gambar ya. Lihat. Nah, ini jenis kelangkaan yang terjadi di Indonesia. Kalau secara gambar, nah ini kan gambar. Kalau secara gambar, apa yang kalian lihat? Air daun. Air, Daun. daun, mata, air, daun. Apa? Air, kelangkaan, air, kemudian kegagalan panen dan penurunan mata uang. Kalau di kelangkaan dikaitkan dengan uang, itu dikaitkan dengan apa kalau kelangkaan? Ya, boleh. Kelangkaan modal, Bu. Kelangkaan modal, Bu. Kelangkaan modal. Mantap. Apa dulu? Nah, selain dari kelangkaan modal, kelangkaan apa lagi? Kelangkaan modal, sumber daya ya, bisa air, bisa bahan pangan, kemudian kelangkaan apa lagi ya? Sumber daya manusia, kemudian harta, lapangan pekerjaan, kemudian apa lagi? Ada lagi? Teknologi. Oke, apresiasi dulu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan kita apa untuk belajar ke kelangkaan. Kita lihat dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita bisa dilihat ya. Peserta didik mampu menganalisis kelangkaan sumber daya yang terjadi di sekitarnya dengan menyajikan laporan hasil pengamatan. Nanti kita pengamatan ya. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak kelangkaan sumber daya dengan menyajikan hasil kajian literatur. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian buka link pretest yang udah Ibu kirimkan. Silakan dikerjakan dulu ya. 5 menit ya waktunya. 5 menit. 5 menit.
jam istirahat di sekolah, tiba-tiba HP-mu berbunyi. Banyak sekali notifikasi yang masuk. Setelah dicek, ternyata ada yang memiliki info jika artis favoritmu itu mau menyelenggarakan konser. Cepat-cepat kamu ingin membeli tiket konser tersebut. Namun, tiket tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah habis terjual. Yah, sedih banget deh. Padahal, kamu sudah memimpikan sejak dulu untuk melihat konser idola sambil teriak-teriak histeris gitu. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan di kantin sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli jajanan yang kamu sukai. Alhasil, kamu hanya membeli sedikit jajanan sekedarnya. Kamu tahu nggak? Jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya wirausaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, inilah yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang aku kunjungi ini ingin membeli mesin baru dan meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, modal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya merekrut beberapa tenaga kerja saja. Nah, jika kondisi seperti ini dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa dijumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Sedangkan kurangnya jumlah pengusaha dan sumber daya kewirausahaan yang tersedia di suatu wilayah atau negara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh iya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada yang karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, barang atau jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa tersebut rendah, bisa saja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan harga barang dan jasa. Ketika jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka harga barang dan jasa yang langka juga akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menemukan sumber daya alternatif, atau meningkatkan produksi. Namun, dalam beberapa kasus kelangkaan tidak dapat diatasi, dan manusia harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi pada berbagai hal. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Dari nonton video tadi, Ibu mau bertanya ya, apa itu kelangkaan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Calvin dulu, Calvin. Pak Calvin. Calvin? Menurut saya kelangkaan
langkah-langkah LKPD-nya ya. Setelah itu dijawab soalnya dengan berdiskusi ya nak ya. Diskusi. Ayo boleh di scan QR code-nya. Ibu kasih waktunya 20 menit ya nak ya. 20 menit.
siap? Waktunya udah hampir 20 menit nih. Oke. Disegerakan ya.
kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas ini. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mengetahui apa itu kelangkaan, di mana kelangkaan adalah suatu kondisi sebagaimana kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia yang memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam yang tersedia untuk kita itu terbatas. Hal dan korelasi dari kedua yang telah saya sebutkan tadi akan menyebabkan suatu kelangkaan bagi kita, terutama yaitu bagi manusia. Ada beberapa yang dapat menyebabkan dan juga dampak dari kelangkaan. Yang pertama, kami akan menyebutkan mengenai contoh-contoh dari kelangkaan itu sendiri. Yang pertama, kami mengambil contoh yaitu kelangkaan bahan bakar minyak atau yang sering kita dengar atau kita singkat yaitu BBM. Kelangkaan bahan bakar minyak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama terjadi karena penggunaan bahan bakar yang berlebihan dan memang kurangnya pasokan yang dikirim. Nah, dari faktor-faktor penyebab yang saya sebutkan tadi, BBM dapat melangkah karena terdapat penggunaan yang berlebihan, terutama dapat kita pandang di negara Indonesia kita ini sudah semakin banyak kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh warga-warga Indonesia. Hal ini membuat bahwasannya warga-warga Indonesia itu tentu saja akan membeli bahan bakar minyak. Hal ini dapat menyebabkan dan mempercepat proses kelangkaan dari bahan bakar minyak. Alasannya karena bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang kita dapat dari alam. Dan sumber daya energi yang kita dapat dari alam tentu saja tidak bersifat abadi. Sumber daya ini dapat kita pakai dan juga dapat habis. Hal inilah yang menyebabkan kelangkaan yang dapat kita rasakan hingga pada hari ini. Ada beberapa cara yang digunakan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Yang pertama yaitu menyarankan masyarakat Indonesia untuk menggunakan kendaraan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini dapat mengurangi tingkat kelangkaan bahan bakar minyak karena yang kita gunakan merupakan transportasi umum. Yang kedua yaitu untuk menyarankan masyarakat Indonesia untuk dapat menggunakan transportasi atau kendaraan yang bersifat listrik atau dapat dicas dan diisi ulang. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kelangkaan pada tingkat bahan bakar itu menurun drastis karena sumber daya yang kita gunakan merupakan sumber daya yang dapat diisi ulang seperti baterai. Selanjutnya yang kedua ada kelangkaan air bersih. Kelangkaan air bersih dapat kita temui di beberapa daerah. Mungkin tidak semua daerah, yaitu daerah-daerah Indonesia terkhusus yang memiliki air bersih yang melimpah. Terdapat beberapa daerah yang memiliki kelangkaan air bersih sebagai masalah utama pada daerah-daerah tersebut, terutama pada daerah-daerah yang memiliki iklim atau cuaca bahkan keadaan alam yang tidak mendukung. Beberapa faktornya yang telah saya sebutkan tadi ada iklim, cuaca, dan faktor yang tidak mendukung lainnya. Ada juga faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama ada faktor-faktor membuang sampah di sungai dan juga membuang limbah hasil pabrik produksi di sungai. Hal ini dapat membuat air bersih sebagai sumber utama kehidupan kita manusia dapat menjadi kotor dan tidak bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Alasannya adalah di dalam suatu daerah tersebut terjadi pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan pencemaran. Hal itu dapat menyebabkan penggunaan sumber daya air yang ada dalam daerah tersebut itu semakin langka karena banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan sumber air tersebut semakin langka. Upaya-upaya pemerintah untuk dapat mengatasi yaitu kelangkaan air bersih di beberapa daerah. Yang pertama yaitu untuk mengantisipasi ataupun membatasi pembuangan limbah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, kebijakan pemerintah adalah memberikan seminar ataupun memberikan pengertian kepada warga-warga sekitar untuk dapat menjaga lingkungan, terutama untuk dapat menjaga air. Yang ketiga ada kelangkaan batu bara. Kelangkaan batu bara merupakan kelangkaan yang sama halnya seperti bahan bakar minyak. Batu bara di sini digunakan sebagai sumber daya untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan batu bara. Yang pertama, meningkatnya permintaan batu bara di tengah krisis energi. Yang kedua, terdapat mafia ataupun terdapat oknum-oknum yang menimbun hasil dari batu bara. Oknum-oknum tersebut ingin menimbun dikarenakan mereka ingin mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan sendiri. Hal
Hal inilah yang dapat menyebabkan kelangkaan batu bara yang terjadi di beberapa daerah. Adapun kebijakan pemerintah untuk dapat mengurangi kelangkaan batu bara yang pertama yaitu meningkatkan sistem keamanan terhadap orang-orang yang menimbun ataupun orang-orang yang menjadi oknum mafia dari batu bara. Selanjutnya yang ketiga ada kelangkaan terhadap bahan pangan. Kelangkaan bahan pangan di sini dapat terjadi karena perubahan iklim yang tidak cocok terhadap tanaman-tanaman bahan pangan, terutama kita masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat yang berbahan pangan utama nasi atau padi. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan bahan pangan yang terjadi karena iklim yang tidak baik. Selain iklim yang tidak baik, ada beberapa faktor lainnya. Yang kedua yaitu ada pupuk yang tidak baik juga. Dan yang ketiga ada perawatan yang tidak intens atau yang tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan bahan pangan. Dan yang terakhir kami mengambil contoh yaitu kelangkaan lapangan kerja. Kelangkaan lapangan kerja dapat terjadi dari berbagai faktor. Yang pertama, bertambahnya populasi di suatu negara, terutama di negara kita yaitu Indonesia. Dan yang kedua, yaitu tidak terjalinnya atau tidak terciptanya komposisi pendidikan yang utuh terhadap suatu individu. Hal ini tentunya dapat menyebabkan pengangguran di kalangan masyarakat Indonesia karena seseorang tersebut tidak dapat menyelesaikan pendidikan dan juga tidak dapat melakukan suatu pekerjaan. Hal inilah yang dapat menyebabkan kelangkaan lapangan kerja. Selanjutnya kami juga telah menyiapkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Yang pertama, setelah mengerjakan aktivitas tersebut, jelaskan dampak dari kelangkaan yang telah disebutkan di atas. Nah, kelangkaan yang kami sebutkan di awal tadi tentu saja akan menyebabkan kerugian kepada kita sebagai manusia. Di antaranya yang pertama, sumber daya alam kita itu semakin menipis. Yang ketiga, kebutuhan sehari-hari kita juga semakin menipis, menyebabkan kita harus lebih inovatif dan efektif lagi dalam mencari alternatif energi yang dapat mengganti dan juga menunjang kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu ada mengapa kita harus memutuskan suatu hal, alasan dan faktor penyebab kelangkaan yang terjadi. Kita harus dapat mengetahui dan menetapkan apa sih yang menjadi faktor utama dalam kelangkaan tersebut. Karena dengan mengetahui faktor penyebabnya tersebut, kita juga dapat mengurangi dan juga menindaklanjuti peristiwa tersebut. Yang ketiga, berdasarkan contoh, setujukah kita bahwa kelangkaan bersumber dari banyaknya kebutuhan manusia? Kami kelompok 1 sama setuju dengan pertanyaan ini. Kami beranggapan bahwasannya kelangkaan terjadi karena masyarakat Indonesia yang kebutuhannya tidak terbatas. Kesimpulan dari kami, kelangkaan merupakan hal yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk dapat membangun dan juga menjaga sumber daya yang ada di Indonesia untuk dapat mengurangi kelangkaan yang kita rasakan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Mungkin ada yang ingin memberikan saran. Saran, ya boleh. Silakan. Gua harapkan ada satu orang yang menanggapi. Ya, Marta, silakan. Ya, silakan Marta. Selamat siang kita semua. Ya. Saya Marta akan menanyakan satu pertanyaan untuk kelompok kami yaitu kelompok 4. Gimana jika dalam suatu daerah pemerintah tidak dapat menemukan suatu solusi dalam menangani kelangkaan air bersih? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Marta. Bagaimana jika pemerintah tidak turun tangan dalam mengatasi permasalahan air bersih yang terjadi? Hal ini sudah kita rasakan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah masih kurang memperhatikan daerah-daerah terpencil. Hal yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat terkhusus yaitu untuk menjaga daerah kita sendiri, di mana kitalah yang akan tinggal dan juga merasakan akibatnya. Jadi jawaban dari saya, jika belum ada bantuan dari pemerintah, kita sebagai masyarakat harus mengusahakan sebagaimana kita semampu kita untuk menjaga, dan juga tentu kita bisa mengajukan kepada pemerintah. Baik, Oke. ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih tanggapannya buat Marta. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Sebelum itu kita tepuk tangan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya.
kedua akan menjelaskan tentang jawaban langkah kami yang bersangkutan dengan kelangkaan. Pertama kami akan membahas tentang apa itu kelangkaan sendiri. Jadi sesuai dengan disebutkan oleh Ibu dan juga penjelasan tentang kelangkaan yang kita lihat, kelangkaan merupakan satu kondisi ekonomi di mana sumber daya termasuk seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, bahkan sumber daya tenaga dan juga sumber daya modal tidak sanggup untuk mencakupi kebutuhan manusia yang seiring bertambahnya waktu selalu bertambah dan cenderung tidak terbatasi. Nah, sekarang kan kita tahu tentang apa itu kelangkaan dalam ekonomi. Lalu kita akan di sini akan menjelaskan tentang jawaban kami tentang LKPD. Dan yang pertama adalah contoh kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak. Menurut kami untuk penyebabnya sendiri adalah terjadi karena kebutuhan kelangkaan yang berlebihan atau memang kurangnya pasokan yang tinggi. Nah, alasan sendiri adalah pasokan bahan bakar minyak tinggi dan sedikit dikarenakan yang dikelola menjadi bahan bakar minyak itu terbatas sehingga pengelolaan yang punya BBM itu terbatas jadi pasokan minyak. Nah, lalu upaya pemerintah untuk melakukan itu adalah untuk mengatasinya adalah pemerintah melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi. Nah, selain itu pemerintah juga melakukan upaya lain untuk meningkatkan aksesibilitas energi dengan BBM seharga, membangun konverter kit untuk nelayan, dan juga membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah kaca. Lalu yang kedua adalah kelangkaan air bersih di beberapa daerah. Nah, yang pertama faktornya adalah pada wilayah pesisir, kelangkaan disebabkan oleh air bersih yang bercampur dengan air laut. Nah, lalu yang kedua adalah kelangkaan air bersih mungkin terjadi dikarenakan tulisan buruk dari masyarakat di sekitar, membuang sampah-sampah di sungai yang menjadi sumber daya air di tempat tersebut. Lalu yang ketiga adalah kelangkaan batu bara. Nah, faktor penyebab sendiri adalah meningkatnya permintaan batu bara di tengah krisis energi di beberapa negara. Nah, tingginya permintaan ini menyebabkan harga batu bara melambung tinggi dan serta para pengusaha batu bara mengalami namanya keterbatasan sumber daya. Nah, oleh keempat adalah kelangsungan kelangkaan bahan pangan. Nah, faktor penyebabnya adalah permainan pasar, perubahan iklim, hingga infrastruktur yang belum memadai. Lalu yang terakhir adalah kelangkaan lapangan kerja. Nah, keterseimbangan jumlah pencari kerja dan juga kuota pekerjaan ini sendiri tidak diakibatkan oleh sumber daya yang berkurang, sehingga lapangan pekerjaan bersangkutan untuk mengelola sumber-sumber yang tadi mengalami yang namanya penurunan, sehingga lapangan pekerjaan mengalami yang namanya penurunan. Lalu kami akan menjawab soal-soal LKPD. Dan yang kedua yaitu setelah mengerjakan aktivitas tersebut, jelaskan dampak dari kelangkaan yang telah disebutkan di atas. Nah, yang pertama adalah peningkatan harga, yaitu ketika permintaan lebih besar daripada ketersediaan sumber daya. Oleh kedua tidak terpenuhi masyarakat. Yang ketiga adalah pengangguran meningkat, yang keempat kriminalitas meningkat, dan juga yang terakhir adalah angka kemiskinan bertambah. Kami akan menjawab soal LKPD yang kedua. Mengapa kalian harus memutuskan satu hal? Alasan dari faktor penyebab kelangkaan yang terjadi. Nah, jawabannya adalah kita harus memutuskan suatu hal karena sumber daya yang tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Nah, keputusan tersebut diperlukan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan memenuhi kebutuhan prioritas. Nah, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, silakan. Apresiasi buat kelompok 2. Silakan kelompok 3.
kita. Salah satunya yaitu air bersih. Air bersih disebabkan oleh penurunan sumber mata air, pencemaran atau penggunaan air yang secara berlebihan. Upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan air bersih ini yaitu menyediakan sumber alternatif dan membangun sarana penyulingan air hujan. Yang kedua, bahan pangan disebabkan oleh cuaca ekstrim, hama atau kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi produksi. Upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan sumber pangan kita ini adalah meningkatkan produksi pertanian, pengembangan infrastruktur, kebijakan harga, dan stabilisasi, pengendalian impor dan ekspor, dan penanganan bencana. Yang ketiga, kelangkaan energi disebabkan oleh penggunaan energi fosil secara berlebihan dan tidak adanya sumber energi yang terbarukan. Upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan sumber daya energi ini adalah mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi, pengurangan subsidi bahan bakar, dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, langsung saja ke pertanyaan pertama dalam LKPD. Jelaskan dampak dari kelangkaan yang telah disebutkan di atas. Kami menjelaskan dampak dari kelangkaan yang telah kami sebutkan, yaitu salah satunya berdampak kepada ekonomi. Kenapa berdampak kepada ekonomi? Karena kenaikan harga barang dan jasa yang langka dapat menyebabkan inflasi dan meningkatkan biaya hidup. Yang kedua, sosial. Kenapa sosial? Masyarakat yang berdampak pada kelangkaan akan mengalami ketidakpuasan, konflik, dan masalah kesehatan. Lalu yang pertanyaan kedua, mengapa kalian harus memutuskan suatu hal? Alasan dari faktor penyebab kelangkaan tersebut. Alasan kami yaitu ketika kami tidak dapat membatasi suatu kebutuhan yang akan kami dapatkan, kami akan menggunakan secara berlebihan alat pemuas kami, seperti penyediaan air. Kalau kami tidak membatasi dan juga kita tidak membatasi, hidup lainnya tidak akan mendapatkan air bersih seperti kita. Maka dari situ kita membatasi penggunaan air secara terpadu atau secara yang efisien. Yang ketiga, berdasarkan contoh yang kalian buat di atas, setujukah kalian bahwa kelangkaan sumber daya dari banyaknya kebutuhan manusia dan alat pemenuhannya terbatas untuk kelangsungan hidup manusia? Jelaskan. Menurut kelompok 3 atau kelompok kami sangat setuju atas pernyataan yang telah dilanturkan pada LKPD, karena setiap manusia memiliki beragam kebutuhan sehari-hari, dimulai dari makan,
pada kendaraan sesuai unit kendaraan yang ditetapkan pemerintah dan juga melaksanakan subsidi. Lalu selanjutnya ada kasus kelangkaan lapangan kerja yang disebabkan oleh kurangnya penduduk dan kualitas penduduk, yang mana ini disebabkan oleh kurangnya ketertarikan atas pernikahan dan rendahnya pendidikan masyarakat kita pada saat ini. Dengan ini upaya pemerintah mewajibkan program wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Lalu yang terakhir adalah kelangkaan batu bara, di mana ini disebabkan oleh lamanya dieksploitasi keberadaannya. Karena kita tahu sendiri bahwa batu bara di Indonesia ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia sebagai produsen dan pengekspor. Dengan ini, pemerintah mengupayakan untuk membatasi ekspornya dan bahkan melarang ekspor ke negara lain sebelum pemasukan batu bara di dalam negeri kita sendiri ini dapat dipenuhi. Lalu selanjutnya, ada pun jawaban kami mengenai soal-soal yang ada di LKBD ini. Yang pertama, jelaskan dampak dari kelangkaan yang telah disebutkan di atas. Yaitu pertama, ada peningkatan harga. Seperti yang kalian tahu, apabila barang itu langka, sulit didapatkan, tentu nilainya akan lebih tinggi dibanding barang-barang yang mudah didapatkan. Yang kedua, terdorongnya inovasi dan pencarian alternatif dalam sumber daya. Seperti kita tahu, manusia jika dihadapkan dengan masalah, tentunya ia akan mencari alternatif untuk menggantikan atau menyelesaikan masalah. Di sini maka dari itu akan terdorongnya inovasi terus menerus. Lalu yang terakhir yaitu memperburuknya ketimpangan ekonomi, yang dimana suatu kelompok dapat dengan mudah mengakses suatu sumber daya atau alat pemenuhan kebutuhannya dibanding kelompok lainnya. Lalu selanjutnya, kesimpulan kami mengenai kelangkaan pada saat ini yaitu dari kelangkaan kita dapat kita tahu bahwa kita harus memilih keputusan kita, dapat mempertimbangkan keputusan kita sematang-matangnya yang dapat memengaruhi ketersediaan bahan meluas kebutuhan kita di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham Ibu? Udah jelas. Silakan kelompok 5. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, di sini langsung saja kita masuk kepada kasus kelangkaan. Yang pertama ada kelangkaan BBM. Faktornya itu karena permintaan yang tinggi dan keterbatasan sumber daya dan penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Alasannya karena BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga jumlahnya semakin menipis. Upaya pemerintahnya, pemerintah melakukan program BBM satu harga, yaitu menyediakan harga sama untuk seluruh Indonesia dan menjamin stok BBM tetap aman dengan mengawasi penyaluran BBM ke masyarakat. Yang kedua, kelangkaan batu bara. Faktornya itu peralihan energi dan imbas pandemi COVID-19 karena meningkatnya permintaan batu bara di tengah krisis energi yang melanda di beberapa negara, contohnya Eropa, Cina, dan India. Selanjutnya ada kelangkaan air bersih.
kesulitan distribusi pangan. Alasannya, pertumbuhan populasi meningkat karena pada lahan pertanian, air dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk produksi pangan. Upaya pemerintah yaitu mensosialisasikan pentingnya pendidikan dan program KB agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk. Selanjutnya, ada kelangkaan lapangan kerja. Faktor penyebabnya adalah jumlah pencari pekerjaan lebih banyak dari kuota yang tersedia dan pertumbuhan yang semakin cepat dan semakin rendah tingkat pendidikan. Alasannya, tingginya jumlah pencari kerja membuat persaingan untuk setiap lowongan kerja semakin ketat sehingga banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Kesimpulannya adalah kelangkaan sumber daya terjadi karena ketergantungan impor dan inflasi. Solusi pemerintah harus meningkatkan produksi dalam negeri dan memperbaiki infrastruktur untuk ketahanan pangan dan stabilitas lapangan pekerjaan. Baik, sekian dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada paham? Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 6. Baik, selamat siang semuanya. Berhubung sudah banyak contoh yang diberikan dari teman-teman sekalian dan sudah sangat banyak pembahasan dari teman-teman sekalian, kami hanya akan memberikan kesimpulan dari kelompok kami. Di mana kesimpulan dari kelompok kami adalah kelangkaan merupakan kondisi di mana permintaan terhadap suatu sumber daya atau barang melebihi kapasitas yang atau ketersediaan yang ada. Dan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Kelangkaan mengharuskan individu disebabkan oleh berbagai faktor sehingga kelangkaan menghasilkan individu harus bekerja keras untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Sekian dari kelompok kami. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman. Dari 6 kelompok yang sudah tampil, kita bisa menyimpulkan bahwa kelangkaan itu disebabkan oleh kebutuhan yang tidak terbatas atau sangat tidak terbatas. Oke, alhamdulillah sudah selesai presentasi kita. Silakan kalian buka link untuk post test. Ya, silakan dibuka, waktunya 5 menit. Ya.
Alhamdulillah, presentasi kita berjalan lancar. Sebelum kita tutup pembelajaran kita refleksi dulu ya. Ibu minta satu orang untuk merefleksikan apa perasaannya dalam pembelajaran yang kita lakukan. Ibu minta satu orang. Siapa? Ayo. Satu orang. Silakan. Lady. Ya, Lady, silakan. Nanti boleh ya satu lagi ya. Ibu minta satu lagi. Untuk refleksi ya. Atau satu aja lah. Oke. Ayo. Apa perasaannya selama mengikuti pembelajaran? Bagaimana? Perasaan saya senang. Perasaan saya senang sekali, dimana sebenarnya saya mungkin hanya mengetahui sebagian tentang kelangkaan, namun dengan pembelajaran saat ini dan banyak presentasi dari teman-teman, saya jadi semakin mendalam dan tercontoh serta hal-hal yang paling umum yang sudah diskusi. Oke, terima kasih. Satu orang lagi boleh? Satu orang lagi? Ari? Boleh? Kafir? Satu ya? Boleh. Baik, kalau dari saya, pesan saya. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya bagaimana perasaan? Nah, sekarang kalau Kafir, Ibu tanya bagaimana tingkat kesulitan dari materi kita? Ada kesulitan nggak? Kalau tingkat kesulitannya pasti ada, cuman mungkin di tingkat menengah karena yang kita bahas juga masih seputar tentang lingkungan sekitar dan apa yang kita hadapi dalam lingkungan sehari-hari. Jadi mungkin di tingkat kesulitan menengah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kafir. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas biaya peluang ya. Oke, untuk alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Untuk itu Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dan kita tutup. Siap, gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum